Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai good governance. Pertama, pengertian good governance. Good governance mengandung arti yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. Kemudian efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat, berdaya guna, dan berhasil guna. Transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka. Semua orang dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada prinsip governance, diantaranya ada profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua ada akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat ada pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Yang kelima, demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, artinya mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Kemudian menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan good governance. Di era pemerintahan Orde Baru, salah satu citra buruk pemerintahan ditandai dengan syaratnya KKN telah membuat fase sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia. Sebagai kelanjutannya, muncullah reformasi. Ada beberapa indikator yang memastikan bahwa good governance sudah terlaksana di Indonesia, yaitu yang pertama, pemerintah A. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial stabilitas, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua yaitu sektor swasta atau dunia usaha. A. Menjalankan industri, B. Menciptakan lapangan kerja, C. Menyediakan insentif bagi karyawan, D. Meningkatkan standar hidup masyarakat, E. Memelihara lingkungan hidup, F. Menaati peraturan, G. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, H. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Yang ketiga yaitu masyarakat madani. A. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi, B. Mempengaruhi kebijakan publik, C. Sebagai sarana checks and balance pemerintah, D. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, E. Mengembangkan SDM, dan yang terakhir yaitu sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu kendala good governance. Nilai-nilai baik atau tidak baik dimaksud masuk pada tataran etika atau moral. Tingkah laku dimaksud dapat dari badan atau lembaga penyelenggara pemerintah, masyarakat atau lembaga non-pemerintahan atau non-governmental organization. Dengan demikian, terwujudnya good governance tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga pemerintahan saja, akan tetapi juga dari komunitas masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Suatu pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih atau clean governance pemerintahan yang baik. Hanya dapat terwujud manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, bagaimana dapat mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik?
Hal ini kiranya kembali pada lembaga atau pejabat yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintah, termasuk komunitas masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang upaya agar prinsip good governance dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari KKN. Indonesia merupakan salah satu negara dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai. Nah, untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, maka pilarnya yaitu pemerintahan, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintahan akuntabel, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Nah, dalam konteks ini tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan menggunakan karakteristik dan cara kerja institusi negara dalam pemerintah. Good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Tata pemerintahan yang baik atau dinamakan dengan good governance memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengikut sertakan semua transparan dan bertanggung jawab. Yang kedua, efektif dan adil. Yang ketiga, menjamin adanya supremasi hukum. Yang keempat, menjamin prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan konsensus masyarakat. Terus yang kelima, memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan menyangkut alokasi pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.